Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran 6. Aneka wujud benda sebagai anugerah Tuhan. Benda diciptakan Tuhan untuk beraneka ragam wujudnya. Pernahkah kamu membayangkan jika wujud benda hanya satu? Apa yang akan terjadi? Setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Kamu telah mempelajari benda dan sifatnya. Coba lengkapi bagan berikut ini. Nah, mari kita lengkapi. Berdasarkan wujudnya, benda itu ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas. Memiliki sifat, benda padat itu memiliki sifat bentuk tetap. Benda cair mengikuti bentuk wadahnya, sedangkan benda gas mengikuti bentuk wadahnya. Nah, sekarang contoh-contohnya. Contoh benda padat itu meja, kursi, batu. Lalu contoh benda cair, air, kecap, minyak. Lalu contoh benda gas, ada udara, asap, oksigen, dan masih banyak lagi. Lakukan secara berkelompok. Pilihlah satu tempat untuk melakukan pengamatan. Perhatikan benda-benda yang ada di tempat tersebut. Catatlah benda-benda yang ditemukan pada tabel berikut. Lokasi pengamatan, kalian mau mengamati di mana? Misalnya lokasi pengamatannya adalah di sekolah, atau misalnya di rumah, atau misalnya di kebun. Kalian bisa tulis. Lalu nama benda kalian tuh. Di sini saya akan mencontohkan lokasi pengamatannya, misalnya itu sekolah. Nah, nama bendanya banyak sekali kan, benda-benda di sekolah itu. Ada kursi, ada rak buku, ada tempat sampah, ada buku, ada meja, ada peta, lalu ada apa lagi? Nah, kalian sebutkan. Lalu bahan pembentuknya. Kursi bahan pembentuknya adalah kayu. Wujud kursi itu padat, fungsinya untuk tempat duduk. Rak buku, bahan pembentuknya kayu, wujud bendanya padat. Fungsi benda, tempat menyimpan buku. Tempat sampah, bahan pembentuknya plastik, wujud bendanya padat. Fungsi bendanya tempat membuang sampah. Sekarang buku. Buku, bahan pembentuknya kertas, wujud bendanya padat. Fungsi bendanya tempat membaca dan menulis, ya kan? Kalian bisa membaca dan menulis di buku. Lalu ada meja, bahan pembentuknya kayu, wujud bendanya padat. Kira-kira meja itu dibuat apa? Ayo, ada yang bisa tahu? Nah, kalian tulis. Lalu peta itu terbuat dari kertas, wujud bendanya juga padat. Nah, kira-kira peta itu dibuat untuk apa? Nah, fungsinya untuk apa? Kalian tulis sendiri. Itu contoh dari saya. Silahkan kalian melakukan pengamatan. Manfaat benda beraneka wujud. Menurut kalian, apa manfaatnya benda diciptakan beraneka wujud? Nah, kalian tulis di sini. Siti sedang memperhatikan timbangan untuk menimbang bayi. Ini adalah timbangan gantung. Semua timbangan berwujud benda padat. Apakah kamu pernah melihat timbangan selain berwujud benda padat? Kalau saya tidak pernah. Kalau kalian gimana? Ada beberapa satuan massa yang sehari-hari disebut berat, seperti kilogram, gram, ons. Ketiga satuan ini saling berhubungan. Lakukan percobaan berikut. Percobaan menimbang dengan timbangan kue. Perhatikan berat benda 1 kilogram dan 1000 gram. Apakah benda tersebut menunjukkan berat yang sama? Nah, ada yang bisa menjawabnya? Perhatikan gambar di atas. Gambar 1 menunjukkan bahwa 1 kg sama dengan 10 on. Nah, ini gambar 1. Lalu
Gambar kedua menunjukkan bahwa 1 kg sama dengan 1000 gram. Lalu gambar ketiga menunjukkan bahwa 1 on sama dengan 100 gram. Nah, di sini saya tidak membahas lebih mendalam. Saya akan membahasnya lebih mendalam pada subtema 3. Tentukan satuan berat yang tepat. Nah, satuan berat kan banyak ya teman-teman. Ada kilogram, ada gram, ada apa lagi? Nah, ton, ada kuintal. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan satuan berat yang tepat. Berat badan Udin adalah 30 apa? Biasanya berat badan itu biasanya apa satuannya? Ya, kilogram. Ibu membeli telur seberat 1 kilogram. Berat cincin ibu adalah 3, ayo ada yang tahu? Ya, 3 gram. Gula pasir yang dibutuhkan untuk membuat kue adalah 250 gram. Nah, semisal kilogram itu terlalu banyak ya jadinya nanti kuenya. Lalu, ibu memerlukan bawang sebesar 100 gram untuk memasak. Mari berlatih menimbang badan. Gurumu telah menyiapkan timbangan badan. Lakukan secara berkelompok. Langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, timbanglah berat badan seluruh anggota kelompokmu secara bergiliran. Yang kedua, catat hasilnya di dalam tabel. Dan yang terakhir, urutkan berat badan mulai dari yang teringan hingga yang terberat. Kalian tulis nama-namanya dalam tabel seperti ini ya. Namanya misalnya Siti, berat badannya adalah 30 kg. Lalu siapa lagi kalian tulis di sini ya. Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan. Orang tua Lani cukup berada. Namun, Lani anak yang sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Wah, ini bagus. Diskusikan dengan teman di kelompokmu. Lingkari kata-kata berikut yang sesuai dengan hidup sederhana. Nah, di sini banyak sekali kata-kata. Nah, kira-kira kata-kata mana yang termasuk hidup sederhana? Rendah hati termasuk atau tidak? Ya, rendah hati termasuk. Kalian bisa melingkarinya sendiri ya, teman-teman. Jelaskan pilihanmu di depan kelas. Mengapa sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, menurut kalian mengapa sikap sederhana itu perlu diterapkan? Kalian tulis dalam kotak di sini dan kalian utarakan di depan kelas. Diskusikan bersama temanmu. Diskusi tentang contoh sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan dalam bentuk cerita pada kolom berikut. Pilihlah cerita dari anggota kelompokmu yang dinilai paling bagus. Cerita yang menggambarkan hidup sederhana. Sampaikan hasilnya di depan kelas. Di sini kalian bisa menulis cerita tentang tidak memamerkan kekayaan orang tua atau merasa cukup dengan apa yang diberikan orang tua, atau bisa tentang rasa bila ada teman yang kurang mampu, kalian tulis di sini. Ceritakan ya. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja. Yang pertama, mengidentifikasi bahan terbaik untuk sebuah benda. Yang kedua, mengkonversikan satuan panjang. Dan yang terakhir, mengetahui arti pentingnya musyawarah. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.